bisa dipakai ofensif ketika lu defense jaga di A, segala macamnya. Jadi meskipun mirror pick, tentu kita akan melihat match dari dua region yang sangat-sangat berbeda. Jadi gua akan berekspektasi adanya dua gameplay yang sangat berbeda, tapi balik lagi di mana Valorant adalah game yang cukup mementingkan mid round call, adaptasi itu sangat-sangat diuji. Gimana cara lu ngebaca tim musuh, gimana cara lu merespon akan suatu aksi akan menjadi sangat-sangat penting. Dan ini adalah pistol round pertama kita akan dimulai dari 5 detik di mana Southbuild Esports akan bermain sebagai attacker dan juga Oblivion Force bermain sebagai defender. Dan kita mulai aja teman-teman di pistol round kita yang pertama dari SB sebagai attackernya sudah mulai mengisi di arah B-side. Dan Urak akan coba untuk ngechecking bersih terlebih dahulu setiap angle yang ada, setiap corner yang ada. Karena kalau nggak ngecek bersih, Coach Andy akan ngomong ngapain cek corner, mending mati. Karena sekarang Ja sudah akan melakukan follow up terhadap drone yang sudah dikeluarkan oleh Pro. Coba untuk mengusir tapi Aziz masih berada di arah A dan berhasil di shutdown oleh Noman. Dan udah ada poison cloud juga untuk melakukan delay. Ada snake bite juga yang dikeluarkan. Wall sudah dibangun, planting ke arah backside. Snowman yang sudah dikasih recon, tapi ada satu timing hampir saja Ja berhasil di shutdown, tapi berhasil di threat balik sekarang oleh Ja. Dan masih ada satu pemain di arah depan kitchen, sudah terkena tag ding, tapi dua kill cepat dari Pro bersama dengan Ja. Masih ada Cime memang, tapi Mikro masih standby untuk dapetin kill ke arah Q. Sementara Noman yang tersisa sendirian sekarang yang harus coba untuk melakukan retake yang cukup sulit ini. Dan bahkan Micro yang mendapatkan kill tersebut menjadi pistol round yang cukup solid menurut gua dari SB, karena hanya kehilangan dua pemain saja dari SB di pistol round tersebut dan membuat SB mendapatkan pistol round pertama sehingga bisa menjalani mungkin SOP roundnya. Itu lu bisa lihat kepercayaan diri yang total dari pemain SB. Mereka kehilangan satu duluan tadi, ada kill dari Noman yang bukan Kamaru, udah dapet satu kill pembuka sebenarnya. Tapi ya cuek main berempat, pistol SB kayak ya udah tabrak aja, maju terus aja. Dan nggak ada respon yang gimana banget juga dari Oblivion Force. Mereka harus rela pistolan mereka ditaklukkan begitu saja. Masuk ke round kedua di stack. 5 pemain berada di arah A-side dan akan menunggu Spectre yang akan masuk dari tim Southbuild Esports. Baju ini terlebih dahulu kelihatan satu pemain di arah second level menggunakan Marshall, tapi Ja akan langsung membuka kill. Enggak, Flippy ternyata masuk. Viper yang ngeliat ke arah yang salah, maju terus dari Ja. Dapat kill keduanya masih dari refleks memang dari Noman ke arah Micro, tapi Pro juga dapat satu kill dan begitu saja diluluh lantahkan Oblivion Force di hadapan pemain-pemain dari Southbuild Esports 2-0. Oh my god, permainan eksekusi cepat. Memang satu pemain hilang dari Micro di tangan Marshallnya Noman yang bukan Kamaru. Tapi lo lihat pergerakan dilakukan oleh Flippy bersama dengan Ja begitu agresif. Naik ke Fortune gitu kan, masuk ke dalam side, muter lagi udah di wall second levelnya, ngepick lagi ke arah backside, berhasil diamankan killnya Ma Aziz. Itu benar-benar menggila permainan cepat mendasar dari SBI. Dan sekarang kita akan melanjutkan bonus round dari SB. Ini menjadi satu bonus round yang cukup strong menurut gua pribadi, karena mereka cuma kehilangan satu pemain, masih bisa bermain dengan Spectre-nya. Sekali lagi mengisi 5-man B dari SBI, dan Cime langsung mundur menarik sebuah rendezvous-nya karena memang posisinya sepertinya sudah terlihat dan akan bermain di balik yellow. Hati-hati, bisa saja ini di-expect. Dan sudah ada Oldron yang coba untuk di-timing. Oldronnya habis, coba sudah kelihatan di arah yellow. Tapi Cime harus mundur dulu. Terlalu berbahaya jika terus memaksakan untuk melakukan overpick. Sudah ada 3 pemain. Oke, dan Furious Mel berhasil dapetin satu kill, tapi Micro dengan Sheriffnya ke arah Cime. Udah ada satu Vandal yang bisa di-recovery sekarang oleh Aziz. Akan coba untuk membersihkan di arah set, tapi akan menunggu terlebih dahulu karena sepertinya toxic screen-nya akan turun sebentar lagi. Tapi sudah ada satu kill datang yang berhasil diamankan kill, tapi Aziz dengan 2 kill cepat ke arah Noman dan juga Furious Mel. Dan masih ada satu kill dari Hypator. Misalkan 2 melawan 2 sekarang, tapi Hypator tumbang. Tersisa Q seorang diri yang sekali lagi harus melakukan retake. Dan sudah terlihat satu pemain di arah Snowman akan coba menginvasi area Snowman terlebih dahulu. Spike-nya belum dipasang, tapi Q sepertinya nggak expect kalau pemain-pemain SBI itu ada di arah Snowman dua-duanya.
Dan apakah dia akan lari ke arah E? Yap, mereka akan lari ke arah E side. Q sepertinya sudah mendengar karena ada recon yang dikeluarkan sekarang untuk menghadang posisi Q yang berada di arah kitchen. Dan akan coba untuk melakukan pick. Sudah masuk ke dalam side. Dan akan ada perpotongan duniawi. Mid masih ada Pro yang standby untuk berjaga dari arah orange. Toxic screen dinaikkan. Gua nggak tahu apakah Q akan expect kalau Pro itu masih di arah mid. Dan Q akan bertemu dengan Micro yang berhasil ditumbangkan. Tapi Q, dia nggak sadar bahwa Pro masih ada di area mid. Dan udah ketahuan sama Pro kalau Q ini belum deket ke arah spike. Sehingga Pro masih bisa memainkan timingnya. Lu lihat Q overthinking banget. Dia checking belakang, checking rafter terus, checking ke arah side. Dan itu menjadi easy kill bagi Pro dan bonus round didapatkan untuk Pro dengan begitu luar biasa. 3-0 skor sementara yang artinya juga Oblivion Force harus melakukan eco. Sebenarnya udah ada gigitan balik ya, karena itu adalah first viral dari Oblivion Force dan kill di awal dan bahkan tadi dapetin spike carrier-nya bahkan. Tapi bermain pintar di sini dari SBI, sisa 2 pemain. Mereka benar-benar nungguin orang terakhir yaitu Q untuk keluar, tapi karena Q-nya juga sabar banget nggak mau overpick di arah bisa tadi, akhirnya mereka bermain timing untuk masuk ke arah A side dan dapetin angle yang jauh lebih diunggulkan karena menang jumlah juga. Masuk ke ronde keempat sekarang, dalam masalah besar Oblivion Force harus bermain eco lagi dengan pistol-pistol dan juga satu Marshall di tangan Nomen. Dan tadi juga Aziz yang bukan gagap, Aziz yang tidak gagap juga dapetin kill yang sangat-sangat penting. Tapi sekarang Aziz menunggu dengan sabar, tapi Q with the swing dan yang kedua 5 HP left, tapi dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan yang ketiga dengan pandal curian. Oh my god, Q makan dendamnya total dan masih ada reflect untuk dari Flippy dengan reflect juga dari 3 lawan 3 sekarang bakal ada wall untuk mengamankan Spike. Benar saja, Spike berhasil di retrieve dan langsung gaspol ke arah B-side karena udah banyak banget nge-push dari side yang lain. Ditungguin sama Pro, masih dari Gon juga tapi dia pengen bermain kering aja, bermain drive. Jadi bakal nge-pick, mendapatkan satu kill ke arah Furious Mel. 2 pemain sisa masih sama-sama ada di mid tapi naik ke atas Scoop dan coba mendapatkan killnya dan berhasil. Hati-hati jatuh. Ngeri banget. 5 HP tersisa dari Nomen. 2 melawan 2 sekarang. Tentu lebih diuntungkan dari tim Sobat Esport dari sisi posisinya. Ingat, belum tentu menang juga. Tidak ada yang tidak mungkin dicoba di tap, tapi Flip dapat kill yang pertama dan langsung ditutup dengan 4 kill total. Angle yang sebenarnya udah lumayan oke, tapi dia dapat orang pertamanya effortless banget. Shot Build Esport memimpin 4 angka dengan sangat-sangat meyakinkan. Nih, red mengerikan memang dari Q. First kill yang didapatkan, second kill yang didapatkan, bahkan yang ketiga juga third kill-nya itu benar-benar menggila. Tapping-tapping manja, tapi Flippy juga nggak kalah tajam dan Pro memanfaatkan wall yang dibangun sama Flippy dengan begitu baik sehingga bisa menculik satu pemain. Dibuat jadi 3 lawan 3. Memang Noman tadi berhasil dapetin satu kill-nya tadi di arah side. Cuman memang tidak bisa berbuat banyak operator dari Noman. Recon sudah keluar untuk mengusir posisi Noman, tapi Noman masih bisa nge-pick ke arah garage tentunya. Dan akan ada yang keluar dari arah garage sama miss the shot. Dan Viper Speed sudah dibuka di area lain, di area Eka. Luar gue mendengar Viper Speed yang sudah keluar. Dan sepertinya di arah orange, Micro terhimpit. Dia bingung, kiri kanan kulihat saja ada pemain. Dan sudah ada satu pemain yang terkena tag. Belum bisa masuk ke dalam saat sekarang dari SBI. Dan Ja akan mundur. Noman masih nge-pick di arah Snowman. Dan Aziz yang akan menjadi peran penting. Kunci kemenangan akan ada di tangan Aziz jikalau dia bisa mendapatkan Q yang lagi berjaga di arah elbow. Karena teman-teman dari SB lainnya melakukan rotasi, tapi sayangnya Q terlalu kuat. Sementara Aziz harus tumbang dan Hypator akan mengisi di arah tube. Bertemu dengan satu pemain, terlihat sudah posisinya 2 kill didapatkan langsung oleh Hypator dan Recon sudah dikeluarkan untuk melakukan reveal terhadap last player standing dari SBI. Pro berhasil dapetin 1 kill. Akan ada orang kedua yang datang, tapi Cime yang bukan Mei berhasil mendapatkan Pro 4-1. Finally Oblivion Force bisa mendapatkan angka 4-1. Itu yang diuji sama Oblivion Force. Mereka coba bermain terpisah karena emang udah ngandelin 4 terus kan meskipun miss tadi, tapi mereka berhasil menangin setiap duelnya. Bahkan Hypector dapetin 2 kill tadi, permainan crouch yang sangat baik, crouch pick yang dilakukan. Ya 1-4 sekarang. Sudah mulai bangun dari tidurnya Oblivion Force dengan operator di tangan Nomen, tapi kita lihat apakah
momen ini akan terus berlanjut atau akan di-shutdown kembali oleh Southfield Esports. Coba langsung naik untuk melakukan pick agresif sepertinya, tapi Hypertor akan berekspektasi akan adanya orang yang lewat arah mid. Masih ada Recon dan Hunter Fury juga. Sudah mulai tembus sekarang poison cloud-nya Recon. Coba mengganggu crosshair dari Hypertor, terkena reveal ternyata. Mid control coba dimainkan kembali oleh Southfield Esports dan bakal narik mundur dari Oblivion Force, tapi lu lihat Nomen nge-push, dipunish langsung sama Micro. Dan saja tersisa Viper sendiri yaitu Q. Tanpa Viper Speed, mungkin masih ada 2 Snakebite, tapi 1 lawan 5 ini bot droning. Pegang terus tuh drone, bakal dimajuin, reflect cepat dari Ja. Side-nya kosong, bisa melakukan passing dan bahkan Ja mendapatkan Hypertor. Aziz juga memotong dari arah mid, mendapatkan 1 kill lagi ke arah Furious Meo. Tersisa Cimei seorang diri yang gerakan-gerakan saving mulai dilakukan. Iya. Cime ya ini udah confirm saving sih. Ini menurut gua eksekusi yang dilakukan, counter yang dilakukan menurut gua dari Oblivion Force juga udah baik sebenarnya, dengan dia kayak kasih recon ke arah mid, terus kasih shock dart juga ke atas tube yang memang dia tahu ada Ja di sana. Tapi memang sayangnya duel demi duelnya tuh gagal didapetin sama Oblivion Force. Dan di mana posisi dari Noman yang berhasil di shutdown terlebih dahulu oleh Micro, terus Pro emang terkena timing dan berhasil di shutdown sama Q. Cuman memang di situ ada Ja yang udah ready di atas pipes untuk melakukan swing dan terkena trade, dan bahkan gak ada trade kill yang dilakukan oleh Oblivion Force sehingga side-nya bisa ditembus dengan begitu baik oleh SPI. Dan ya 5-1 Oblivion Force sepertinya harus bisa memenangkan duel demi duelnya sebanyak mungkin, karena mereka sebelumnya menang gitu kan di Rose Women. Ini gue bilang nih, Ja itu begitu tajam, gak ada track kill. Satu pemain lagi di sini dari Hypertor pun gagal dapetin kill Ja. Mungkin kalau Ja hilang di tangan Hypertor itu mungkin beda skenario-nya, mungkin beda cerita, karena mungkin bisa aja Aziz yang tadi dapetin kill juga bisa di shutdown. Cuman memang sayangnya karena Hypertor kalah, gak bisa adanya track kill dari SPI dan akan melanjutkan round ke-7. Tour de Force sudah dinyalakan dan ini adalah force buy dari Oblivion Force. Dan ini bisa jadi, oh nggak, ini sorry, lebih tepatnya half buy, cuman Noman pegang operator yang akan digunakan. Jadi kayaknya kalau Noman di sini mati dan kalah roundnya dari Oblivion Force, itu next roundnya harusnya Oblivion Force akan melakukan mix buy. Dan kepala dari Ja, konde putih dari Jet, Korean Jetnya sudah terlihat, dan Ja berhasil di delete. Gak ada resurrection dari Flippy, kurang 1 ultimate orb lagi. Tapi kayaknya mau coba dianterin, cuma sayangnya kayaknya nggak akan dikasih begitu saja ultimate orb tersebut. Dan Rikonnya sudah berhasil dihancurkan dan sudah ngepick lagi sekarang dari Noman, berhasil terkena attack hingga 45 HP. Dan Flippy masih belum bisa nge-secure ultimate orb untuk membangunkan Ja kembali dari tidurnya untuk bisa melanjutkan pertandingan ini. Tapi Aziz tershutdown. Walaupun Felipe menghidupkan Ja, posisinya masih 5 lawan 4. Hunter Fury-nya connect ke arah Pro, yang kedua belum connect, dan itu rame banget di arah sana. Berhasil di-tag lagi satu pemain, yaitu Flippy. Tapi SPI masih bermain pelan. Ja masih punya tailwind untuk melakukan dobrakan entry sebenarnya. Shock dart, gak connect ke arah siapapun. Ada 3 pemain di arah A-side, tapi miss the shot. Nggak miss, itu cuma kena attack tapi sedikit. Tapi Hypertor untuk bisa follow up kill tersebut. Dan Noma bersama Furious Meo masing-masing dapetin 1 kill. Dan Hypertor finally bisa membalaskan dendamnya atas Ja, sehingga Oblivion Force bisa mendapatkan angka lagi. Nice shot by Noman ya. Dia nge-hold bagus banget jadinya dari SPI, khususnya Ja yang tershutdown duluan. Ya tadi Ja-nya pas di round sebelumnya benar-benar dapet entry yang nyaman banget, tapi sekarang Ja-nya adalah Ja yang mal. Jadi langsung tumbang begitu aja. Kenapa dari Noman benar-benar kuat banget dia nahan, dan nggak ada apa ya, nggak ada utility untuk ngusir si operatornya itu kan. Jadi dia repositioning kemanapun masih bisa dapat angle yang baik. Tadi bahkan stage-nya juga nengok area yang lain dari Flippy yang bukan Studios TV. Sekarang lu lihat pergerakan dari Furious Meo, dari Noman ke arah mid, coba di push. Dan ini adalah push yang menurutku ini bagus banget. Enggak-enggaknya dia udah tahu kalau midnya kosong, jadi bisa memfokuskan penjagaan di arah side. Dan B-side sudah diisi 2 pemain begitu saja. Ja siap-siap untuk melakukan entry yang sudah dipantau juga oleh Hypertor. Siapakah yang memenangkan duel kali ini? Sudah ada toxic screen yang dibentangkan.
tapi belum dinyalakan kali ini. Masih ada drone juga yang sebenarnya bisa masih udah nggak ada drone ternyata, udah nggak ada recon juga tadi drone-nya untuk cek dekat. Dan Ja bakalan mulai maju, ini dia Ja movement yang bakal maju terus. Entry bukan sembarang entry, udah ketahuan sama drone juga dan langsung disuit sama Cimei. Bahkan dapat yang kedua dari Cimei. Micro harus tumbang juga, tidak ada toxic yang bisa dinaikkan. 3 melawan 5 sekarang tadi Kimi dapat 1 kill, bakal langsung di-reflect sama Cimei dengan 3 killnya sekaligus. 6 peluru tersisa. Pro bermain di arah yellow, masih ada 1 detik untuk melakukan recon. Nah di arah yellow tapi dia senang sendirian, 1 kill mendapatkan, tapi swing bareng yang dilakukan oleh Hypertor dan juga Furious Meo tadi bisa mendapatkan 1 kill lagi. Dan 3-5 Oblivion Force ingin mengejar. Ya tentu saja Oblivion Force tidak ingin membuang-buang kesempatan yang ada. Oblivion Force tentu saja akan terakhir karena seperti yang gue bilang ini adalah elimination match dari kedua tim, jadi mereka tentunya akan tryhard dari kedua tim sebenarnya, nggak cuma dari Oblivion Force dan juga SB tentu juga akan melakukan tryhard tersebut. Dan memang Flippy dapetin kill, tapi sayangnya ada trade yang begitu baik dari Cimei sehingga retake tersebut bisa banget dilakukan. Dan sekarang SBI karena sudah kalah beberapa round. Siapa tadi? Micro. Salah nge-wall nggak sih? Oh, bentar tapi di trade Hypertor berhasil di-delete juga. Tapi di atas topnya ada 1 pemain, yaitu Noman yang berhasil mundur karena gagal dapetin killnya ke arah Ja. Barusan dia miss the shot, resurrection digunakan. Sementara Pro harus hilang, tetap dibuat jadi 5 lawan 4 lagi, terkena scan recon. Tapi hati-hati, Micro. Dia mendapatkan Q yang sering banget memang bermain agresif ketika menemukan tanda-tanda nggak ada pemain di arah E. Dan dapatnya 1 kill dari Furious Meo yang berhasil membangun wallnya di arah elbow. Sudah ada Blastorm threat killnya lagi datang. Bakal coba dikejar. Di backside ada 1 pemain, Furious Meo harus tumbang. Masih ada 1 pemain lagi, Ja berhasil dapetin yang ketiga. Tapi Hypertor menumbangkan Aziz, menyisakan Ja seorang diri. Apakah Ja bisa melakukan clutch ini? Karena Ja mencoba untuk melakukan defense ini, kalau dia bisa nge-clutch ini akan menjadi S clutch bagi Ja. Tapi dia coba untuk ngecek situ, dia nggak aware akan flanknya. Dia coba bersihin terlebih dahulu di arah screennya, tapi sudah ada 1 pemain di arah elbownya. Gagal dapetin kill dari Ja, dan Cimei sekali lagi yang mendapatkan kill atas Ja, sehingga Oblivion Force masih bisa bertahan dan mulai mengejar. Semakin tipis gapnya sekarang, hanya berbeda 1 angka saja, Mal. Ya, lagi-lagi gak apa ya, SB kelihatan banget tergantung sama entry yang dilakukan sama Ja. Bahkan tadi meskipun Ja nya ada beberapa kill, belum ada coveran yang baik. Kita bisa lihat Pro langsung hilang di awal-awal. Dan ya sebenarnya celahnya udah gede banget sih dari SB untuk masuk segala macam. Tapi somehow backup dari Oblivion Force masih bisa dilakukan. Kayak SB di round tadi kelihatan banyak keraguan, terlalu bergantung sama aim dari Micro ataupun dari Ja. Sekarang coba mengambil orb dari Q untuk membuka Viper speednya. Noman juga langsung melakukan scope dari arah pipe-nya dan belum mendapatkan siapapun. Sudah ada informasi dan Q dengan 2 killnya di dalam Viper speed berhasil membuat permainan menjadi 3 melawan 4 karena Pro mendapatkan 1 kill dan Flippy juga mendapatkan No Man menjadi 3 melawan 3. Advantage langsung dihapuskan kembali. 2 pemain tersisa di side. Dan Spike juga masih terbilang cukup aman. Tapi apakah Viper Speed-nya akan coba ditunjukin sekali lagi? Q bermain cukup agresif di dalam Viper Speed-nya. Berharap adanya yang orang yang bandel. Kayaknya dari SBI mencoba menunggu juga apakah Q ini akan bisa dipanis dengan keluar dari Viper Pit atau tidak. Flanknya juga udah dijaga, jadi ini tergantung sama duel yang akan dilakukan sama Q. Berhadapan dengan Micro Viper melawan Viper, sekarang siapa yang lebih sabar? Sama-sama menunggu, sama-sama sabar. Ini tinggal nunggu siapa yang ketemu dengan moncongnya. Apakah udah ketahuan belum? Ternyata Micro sedikit lagi itu udah tipis banget, tapi malah dari recon. Oke, ketahuan duluan. Q udah bisa kill, masih bisa di-reflect sama Micro. Viper tidak turun. Lagi-lagi wall yang akan dilakukan. Setup kira second level ini udah susah banget karena cosplay-nya bakalan sangat nyaman. Langsung mundur lagi. 2 melawan 2. Cimei akan menjadi poin penting karena dia melakukan flanking. Apakah dia bisa mendapatkan time untuk melakukan tembakan? Dan benar, 1 mendapatkan karena Flippy. 1 melawan 2, it's all on Micro. Dalam Viper Speed-nya coba bersarang, akan dia mendapatkan Cimei terlebih dahulu. Dia tahu orang terakhirnya dari arah screen. Dia nggak perlu aware arah belakang lagi, hanya bermain di dan cukup. Tapi sepertinya Micro keluar dari Viper Speed.
dan dipunish oleh Fury Smell. Padahal dia masih ada 2 Snakebite untuk dimainkan. Dan dia terpunish keras. Disamakan menjadi 5 sama. 5 sama. Furious Meo berhasil melakukan clutch yang begitu baik menurut gua. Karena itu duel yang sangat diperlukan. Kalau kata banyak orang, lu nggak nge-kill banyak pun nggak masalah, tapi lu menangin semua 1v1 situationnya. Dan tentu saja itu akan berimpact lebih besar daripada lu nge-kill banyak tapi kalah. Dan lihat Furious Meo dengan begitu sabar, padahal darahnya 65. Kalau seandainya itu tadi Micro lebih ready, itu bahaya sebenarnya buat Furious Meo. Dan sudah ada satu pergerakan dari Oblivion Force, di mana 2 pemainnya berada di arah yellow, Chime dan juga Noman. Tapi dari arah S-side-nya juga udah ada Kyo dan juga Furious Meo yang akan coba untuk melakukan push, tapi nggak jadi kayaknya. Tapi di sini Flippy masih menemukan Chime, tapi dibalas langsung begitu saja oleh Noman. Resurrection digunakan 4 lawan 4, titik lagi, Hunter's Fury keluar. Noman untuk video terlebih dahulu, Resurrection-nya gagal. Resurrection gagal. Tapi Flippy masih bisa dapetin kill karena Noman dibuat jadi 3 melawan 2. Apakah Aziz bisa menumbangkan satu pemain yang berada di arah kitchen-nya, itu Hypertor yang sudah ready, crosser-nya dia akan coba untuk nge-flick ketahuan dan pasti dipanis dari Aziz. Sisa Flippy Studios TV doang sekarang yang harus melakukan clutch melawan 3 pemain. Tidak ada operator sebenarnya karena operatornya drop, belum bisa di-recover sama pemain-pemain Oblivion Force. Tapi udah ada Old Drone, coba untuk ngecek tapi Old Drone-nya sudah habis. Akan maju pelan dari Flippy, 1v3 situation. Coba untuk mencuri 1 kill sebelum dia nge-flash seperti Yan It sudah terlihat. 1 kill tersebut sudah berhasil diamankan. Tapi Flippy ingin lebih. Dia ingin coba cari lagi, tapi untungnya dia berhasil crossing dan berhasil menutup angle dari arah mid. Tapi dia masih aware. Apakah dia aware di arah mid karena satu pemain dan akan nge-plan dekat, plan orange. Dan 2 pemain dari Oblivion Force melakukan flank dari arah B main. Dan sepertinya Flippy aware akan hal tersebut. Ini kalau menurutku Oblivion Force gak boleh bermain satu persatu, harus main satu unit, harus mengandalkan trade kill-nya, tapi dia akan membersihkan yellow terlebih dahulu. Nah ini kalau udah di yellow gini, Flippy nih yang overtake, tapi dia aware, tapi timingnya berkata lain karena dia geser crossannya. Hypertor berhasil mendapatkan kill ke arah Flippy, sementara Oblivion Force akan mengambil alih pertandingan sekarang menjadi 6-5 keunggulan untuk Oblivion Force. Boy, tadi menurut gua Hypertor sih, Hunter Fury-nya yang membuat si Ja-nya ini mati 2 kali. Karena ketika tadi ada collateral shot yang dilakukan sama Noman di Resurrection kan, tapi Hunter Fury jadi orang yang resunya gak bisa stay di tempat yang sama, gak bisa ngebadanin. Di sini kan biar si shot Hunter Fury datang, tapi jadi si Ja-nya jadi patung. Nah lu mau gimana lagi, udah tershutdown di arah B-main, udah nggak punya plan backup menurut gua tadi dari TPCD. Dan ya udah bermain bersama kuantitas, coba dimainkan dari Oblivion Force dan it works. 6-5 seketika tuh, bahkan Noman berhasil mendapatkan Aziz. Lagi-lagi selalu memiliki keunggulan jumlah player, dan bahkan Chime juga dengan Tour de Force-nya cuma menembakkan senjatanya kelihatan. Iketan rambutnya kelihatan. Dan Ja kembali tershutdown di tempat yang mirip dengan ronde sebelumnya. Tersisa 3 pemain dari SBE. Flippy, Micro dan juga Pro kembali, mereka kayak nggak punya plan kalau udah kayak gini. Mau kemana? Sendiri-sendiri mainnya, spacingnya jauh. Drone juga udah bisa ngelihat Flippy. Jadi kayak bergantung sama kill demi kill yang dilakukan dari setiap pemain, yang nggak ada structure di sini kelihatannya. Mereka benar-benar main sendiri-sendiri. Kecuali mereka akan grouping, tapi setiap space-nya, setiap spot, setiap entrance-nya juga udah diisi satu persatu dari pemain Oblivion Force, dan itu dia. Terlalu banyak angle, satu persatu terculik di absen. Siapa yang akan hadir? Micro menjadi mahasiswa terakhir yang telat sepertinya melawan 4 pemain dari Oblivion Force. 30 detik. Ini seharusnya udah nggak possible lagi. Kalau misalkan di sini Micro bisa nge-clutch, ini akan menjadi clutch terbaik di hidupnya tentu. Sulit. Masih bisa dapat 1 kill. Mungkin yang kedua. Hypertor tidak miss tembakan menjadi 75. Oblivion Force satu jentikan jari bisa membalikan keadaan. Oh my god, Oblivion Force tertinggal cukup jauh di awal round, bisa memberikan keadaan dengan begitu signifikan. Lu lihat spot back-nya kelihatan,
Ini Micro ya, dia berhasil dapetin satu kill, dapetin yang kedua tapi nggak bisa dapetin yang ketiga karena itu adalah kill keduanya tuh itu flip gitu kan. Dari Micro jadi kalau dia ingin benerin crosshair itu harus nge-flick lagi dari Micro. Tapi 7-5. Keunggulan berbalik untuk Oblivion Force, tapi sayangnya momentum rally yang udah diciptakan oleh Oblivion Force itu harus terhenti karena sekarang kita masuk ke second half di mana kita reset lagi semuanya, jadi pistol round lagi, ekonominya mirip lagi, ultimate statusnya juga sama, dan ini akan menjadi penentuan karena ini menurut gue masih open ending banget malah ya. Dari SPI juga cuma terpaut 2 angka. Kalau mereka dapat pistol mereka bisa ngejar menyamakan kedudukan, sementara dari Oblivion Force kalau mereka bisa mendapatkan pistolnya mereka bisa menjauh 9-5, menjauhi lagi gap angkanya menjadi 4 angka. Tapi tetap masih open ending ini menurut gua karena sekarang dari SBI bermain di sisi defender side yang menurut gua sisi yang lebih superior di map Icebox. Karena perubahan yellow yang baru tuh menurut gua sangat enak lu untuk bermain di arah yellow. Lu defend di arah yellow tuh sekarang tuh enak banget, lu nggak perlu takut banget pemain-pemain dari attackernya yang udah lewatin yellow gitu buat ngepick lu dari belakang tuh udah gampang lah. Udah bisa diatur karena yellownya sekarang lurus banget, ada box tambahan juga, cukup jauh juga kalau lu mau nge-flank hal tersebut. Dan kita akan lihat bagaimana pistol round kedua ini akan berjalan karena ini akan menjadi penentuan berjalannya arah angin dari pertandingan kita di map pertama. BTW ini adalah map pick dari SPI sekali lagi. Let's see apa yang akan dilakukan, terutama bagi Oblivion Force sekarang. Mereka yang sekarang ada di attack, kita harus melihat skema attack seperti apa karena dari lineup agent kedua tim ini mirip banget, cuman ya berbeda eksekusi tentu dari strat mereka masing-masing. Tapi kayaknya mereka akan memilih untuk melakukan stacking 5 man ke arah B-side mal. Ya, mereka udah heavy B-man sekarang, 5 pemain ditumpukin dan harus melewati toxic. Ini udah kelihatan. Lu lihat langsung repositioning dari jetnya dari Noman dan akan bermain dengan Q. Coba di-push, bahkan coba di-push. Cimei udah expect sepertinya dan Cimei miss the shot. Dengan Prince dia mampu mendapat 1 kill dan bakal digas terus, dan Furious Meo bisa melakukan reflect-nya ke Raja dan langsung self healing. Ini yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang, itu self heal. Memang kita semua butuh self heal sepertinya. Dan lu lihat positioning dari QQ juga sudah ada di base, coba untuk jaga yang akan melakukan flanking. Tapi lu lihat sekarang Oblivion Force udah seakan terkena terkena jepitan. Sebenarnya mereka nggak terjepit tapi mereka stuck. Mereka belum mau membuat progres. Dan Micro punya tugas yang sangat penting untuk menahan B-man tersebut. Mereka belum pindah dari B-man dan akan menunggu sudden sepertinya teknik ghosting coba dilakukan oleh Oblivion Force. Mereka seakan-akan menghilang dan akan datang lagi saat yang tepat. Tapi apakah itu akan berhasil karena Micro juga cukup sabar untuk menunggu angle yang sama dengan klasiknya dan juga dengan armor Recon akan dilesatkan sebentar lagi. Micro sudah langsung masuk menghancurkan Recon tersebut, tapi sepertinya Micro akan coba bermain lebih aman karena ada backup juga. Dan sepertinya masih bisa ketahan. Delaying power yang begitu luar biasa, tapi udah nggak bisa roket sih. 20 detik tersisa. Droning coba dilakukan sekarang. Inilah serangan dilakukan oleh Oblivion Force, tapi sepertinya wall sudah dibangun juga. Masih ada 1 kill dari Aziz, masih bisa di-reflect juga. Wall akan tetap dipaksakan. Plannya berhasil ngeplan 2 melawan 3 sekarang. Retake yang cenderung akan relatif mudah seharusnya karena masih ada 3 pemain dan udah ketahuan 1 pemain berada di yellow. 1 pemain lagi belum terlihat, yaitu Hypertor. Harus make a play di sini dari Hypertor. Dapat 1 kill dan berhasil. Dan kill yang sangat penting dari 1 melawan 2 sekarang. Hypertor adalah orang terakhir yang harus melakukan clutch kali ini. Hong Kong Lasop coba melakukan swing tapi dilompatin. Dikasih jump shot right click klasik karena ada wall retake juga. Jadi angle yang harus dijaga tinggal 1. Nice wall dari Flippy Studios TV. 7-6 pistol round yang cukup solid sih menurut gue sekali lagi dari SP karena dia berhasil ngunci pemain-pemain dari Oblivion Force tuh nggak bisa kemana-mana, bahkan sampai maksa Furious Meo punya 2 heal dulu gitu karena tadi save healing, yang kedua dia healing sama temennya, jadi dia jalan-jalan sama temennya sehingga baru dia coba buat melakukan entry gitu ke arah bisa. Tapi delay powernya ketika mereka siap entry tuh udah ada 1 one way poison cloud yang sangat mengganggu tentunya. Dan itu berhasil dimanfaatkan dengan begitu baik. Dan Aziz juga berhasil dapetin kill yang signifikan, dapetin 2 kill cepat bahkan bisa gue bilang dari Aziz. Sehingga SBI mendapatkan pistol round kedua. Dan Reconnya, Reconnya bukanlah Recon yang mudah dihancurkan, tapi sudah berhasil dihancurkan begitu saja. Noman akan bermain di arah belt dengan Marshallnya. Berharap Marshall ini akan memberikan impact yang kuat
Checking ke arah Nest, tidak ada siapapun. Di area elbow-nya ada satu pemain dari Pro yang sudah menunggu. Trademarknya sudah ngedetect, sudah berhasil dihancurkan juga. Dan masih tertahan di belakang. Ada satu Sheriff yang digunakan oleh Furious Meow. Tapi apakah Sheriff ini akan memakan korban? Tapi di tube ada satu pemain, yaitu Chamber dari Chimei yang bukan Mei. Yang masih coba untuk probing terlebih dahulu. Dan udah pada mulai masuk, udah ketahuan. Pro berhasil dapetin satu kill, udah ngetek satu pemain lagi, tapi kill yang kedua gagal didapatkan. Masih ada satu pemain yaitu Aziz, tapi Chimei berhasil dapetin satu kill karena Micro. Planting spike sudah dilakukan, akan coba untuk di cancel. Satu kill didapatkan, coba di run and gun, berhasil didapatkan juga sekarang oleh Aziz. 2 melawan 2. Ada satu pemain dekat yaitu Q yang darahnya udah begitu low. 3 lawan 2. Satu pemain di arah skill sudah terlihat, tapi Jazz sudah berhasil dapetin Chimei. Devious dilakukan. Masih ada backup dari Flippy. Naik ke atas wall dan tidak bisa berbuat banyak dari Chimei. Dan SBE benar saja bisa menyamakan keadaan sekarang menjadi 7 sama. Meskipun kehilangan 3 pemain di round SOP mereka, tapi paling tidak angka bisa mereka dapatkan. Ngeri banget tapi 2 killnya. Pro bisa bikin banyak banget orang low, tapi Chimei memang bermain kuantitas juga tadi ya, sebenarnya dari Oblivion Force udah ngeri. Di momen dimana Ja datang, balikan keadaan, orang terakhir juga udah kelihatan, dan ini akan menjadi round penentu untuk Oblivion Force. Apakah mereka akan kalah lagi di first buy round mereka? Karena SBE terlihat lebih nyaman bermain defender. Gue berasa banget kayaknya SBE ya udah attacker kita seadanya, tapi kayak defender mereka jauh lebih banyak variasi yang bisa dimainkan. Nomen main di dalam call out burst agar tidak terkena detect. Lu lihat B-mainnya dipush. B-mainnya dipush sama 3 pemain sekaligus dari SBE. Apakah ini akan berhasil? Harus menghancurkan gadget-gadget dari Chimei juga. Tapi udah ditungguin sekarang. Dijagain. Udah ada Hipator yang berjaga. Akan coba masuk, tapi Aziz dengan 2 killnya mendapatkan Q dan juga Chimei. Nomen harus make a play. Apakah suaranya terdengar tadi dia turun dari atas tube? Spacingnya jauh banget. Spacingnya jauh banget Oblivion Force, dan iya Nomen kayaknya tadi udah kedengeran dan dia bakal ditungguin juga. Seenggaknya karena mereka nggak jagain mid, jadi mereka jagain arah orange. Tapi Nomen datang dari arah yang berbeda. Nomen gak ke-detect, sepertinya satu kill bisa didapatkan. Harus satu klik positioning, tapi Pro bermain dengan Ghost. Pro berduel di arah mid. Bingungan dari Flippy, tapi Nomen juga nge-wave. Masih bisa didapatkan nyawanya, dan Hypertor menjadi last man standing. Apa ini? First buy round yang kembali crumbling dari tim Oblivion Force. Dan gratis 3 rival untuk tim SBE. Right here. Karena tadi Aziz beli kan di awal dan dapetin 2 kill, dan setelah lagi-lagi tim yang mati duluan di awal. Itu terus mereka kayak udah gak punya plan B cuy. Iya. Dari dua-duanya. Wah gila. Another bonus round bisa di-secure sama SBE. Ini kalau kata Profesor Frostmith sih, kode kondisi-kondisi kayak gini, kalau sampai SBE nanti bisa kalah, itu pasti sangat disayangkan banget. Karena SBE 2 kali dapetin bonus round, 6 orang sudah dipegang, tapi mereka belum bisa untuk melakukan closing. Pasti Frostmith akan berkata seperti itu. Tapi kita akan melanjutkan lagi roundnya. Ini adalah round Eco dari Oblivion Force. Dan sudah terkena tag dengan adanya Old Drone juga. Di tag sekali lagi yuk. Kena lagi bener kan. Kena tag 6 kali, coba di wallbang, kena dikit. Shock Dart datang ke Chimei, tapi Chimei langsung masuk ke dalam tube. Dikasih Poison Cloud dulu, tapi ada satu pemain di balik Poison Cloud-nya, yaitu Micro. Snakebite dilempar, dan ada Aziz di arah Yellow yang mendapatkan satu kill. Coba cari kill kedua, tapi berhasil didilat oleh Hypertor. Ada Vandal yang bisa di-recover oleh Hypertor, dan ada satu pemain yang udah nyampe di arah side, yaitu Micro yang udah nyampe juga. Tapi ada 2 pemain di sana, satu kill berhasil didapatkan oleh Marco, tapi Chimei berhasil dapetin kill ke arah Micro sekarang. Masih ada Flippy yang berhasil dapetin try kill ke arah Furious Mew, tapi Pro langsung datang menutup round untuk SBE lagi menjadi 7-9. Ini nyaman banget. SBE main defender kelihatan nyaman banget. Mereka udah saling cover angle, reflect berjalan lancar. Apa ya, usaha agresif yang dilakukan satu pemain, ada plan B-nya, ada backupnya. Kalau mereka ngambil risk dan gagal, mereka tahu harus ngapain. Berbanding terbalik, Oblivion Force kalau mereka nggak dapat kill di awal, mereka terlihat bingung. Dan sekarang bahkan Nomen menggunakan operator. Gunakan operator di tangan dan langsung berjaga arah B-main. Aduh, operator kita lihat, tapi di drone bakal coba diusir terlebih dahulu. Aziz masih langsung repositioning dan Nomen mendelete Aziz begitu saja. Dan Furious Mew
langsung mengambil orbnya begitu saja. Masih ada Micro yang coba menahan sendirian. One way Poison Cloud kembali dibuka. Tapi kita tahu Viper sendirian memang bisa mendelay. Tapi ketika utility sudah habis, tentu side-nya akan menjadi milik dari tim attacker. Bakal bermain jauh bahkan sekarang dari Micro. Menunggu teman-temannya agar datang dan sambil ngecek-ngecek juga. Karena benar saja ada Q di arah mid. Langsung ditumbangkan oleh Pro. Jadi 4 lawan 4, planting belum terdengar. Dan juga Nomen dengan operatornya bisa di-delete sama Ja. Memenangkan duel yang membalaskan dendam dari Aziz. Terdengar lagi dentumannya, Walter didirikan, langsung dihancurkan balok yang pertama. Ada resurrection dari Virus. Bisa dilakukan, tapi apakah dilakukan sekarang? Sudah hadir Punggawa dari tim SP untuk melakukan retake. Tapi lu lihat ada yang muter Hypertor dari arah mid ke arah orange. Apakah akan mendapatkan timingnya? Snake Point dilemparkan dan benar Hypertor dapat satu kill dari arah orange-nya. Dua bahkan dari Hypertor. Dan Virus harus masukkan wardnya. Ada Water Fury. Tapi dibadani di stick. One enemy remaining. Hypertor. Dia hampir menyelamatkan Oblivion Force, tapi apa daya teman-temannya yang di side telat. Furious Man gagal untuk ngeduel di arah side. Oh itu salah. Udah semua yang dilakukan sama Hypertor udah dia lakukan sih. Oh itu sayang Semua banget sih yang Mal. bisa. Satu, wallnya dari Flippy tuh gagal dihancurin sama Furious Meo. Terus Hunter's Fury ini nyalakan sama Hypertor yang pertama tuh nggak connect Mal. Iya. Yang pertama nggak connect, jadi udah setengah udah mau selesai. Yang kedua Lanjut baru connect ke terus. Flippy, ya dilanjut terus sama Flippy. Tapi naik ke updraft, posisi Darke berhasil ditumbangkan dari Noman begitu saja. Dan Micro harus mundur karena dia terkena tag dengan adanya Oldron. Menaruh sebuah Poison Cloud terlebih dahulu di arah default. Tapi resurrection dari Furious Meo menuju ke arah Noman sudah dihidupkan kembali, tapi harusnya Oblivion Force gak akan mau bergerak ke arah B-side lagi. Tapi ini mereka masih bisa full buy. Tapi kalau mereka kalah di sini, match point dari SB harusnya di depan mata kalau mereka kalah di sini. Jadi ini adalah run wajib menang menurut gua bagi Oblivion Force. Mengingat dia sudah mengeluarkan Resurrection dan adanya Tour de Force yang bisa digunakan. Q juga satu ultimate orb lagi, dia punya Viper Speed yang bisa dipakai untuk melakukan post plan. Tapi dia harus menghadapi satu layer pertama, yaitu Ja dengan operatornya di balik generator. Akan bertemu dengan satu pemain dan pemain itu adalah belum kena rupanya, cabut langsung, terkena reveal, langsung di smoke dulu, reveal tersebut, recon tersebut di reveal, tapi masih bisa connect dari Ja. Noman berhasil routing Flippy 4 lawan 4, tapi Noman with the one tap shot menumbangkan Pro begitu saja. Dan Viper Speed-nya masih belum ready, tapi Noman coba looking for more, menumbangkan Ja. 3 pemain down dari SBI, tersisa 2 pemain saja dan bahkan Noman with quad kill tanpa terkena tag sedikit pun. Dan sudah terlihat satu pemain di arah boiler, 1 kill gagal didapatkan bahkan dari Micro. Dan finally Oblivion Force memenangkan round wajib mereka 8-10. Noman buka side di obrak-abrik, temen-temennya udah tinggal ngikutin dia doang, dapat planting, bahkan udah nggak ada istilah main post plan, digas sama Noman, dapetin kill yang keempatnya. Dan apa ya, menurut gua lu nggak bisa selalu ngarepin Noman kayak gitu sih. Di round tersebut dia berhasil, tapi kalau Noman mati di awal kayak tadi tanpa adanya refresh, menurut itu udah mereka harus punya plan B lah. Dan sekarang lagi-lagi Noman harus melakukan dash agresif arah B-man. Ada orb yang bisa diambil sama Furious Meo dan bakal coba ditahan di saat kali ini karena masih ada rendezvous dan bahkan one tap. Oh my god, Ja juga mendapatkan kill di arah mid. 2 kill dari utility yang membuahkan hasil begitu baik, bahkan hasil dapat yang kedua, hampir yang ketiga tapi masih ada refresh dari Furious Meo. Last player standing. Didirikan Micro dengan frenzy menyisakan Furious Meo yang langsung didapatkan juga sama Ja. What just happened? Red Storm, Headhunter, Frenzy. Itu Thrifty gak sih? Supposed to be yes, but I don't hear any Thrifty. One enemy Jadi remaining. Frenzy itu pakai Headhunter, pakai Blast Storm, tuh Blast Storm lagi. Wah ini gila sih.
Wah, sekarang beneran balik lagi. Kesetelan round wajib menang bagi Oblivion Force. Ada Tour de Force yang bisa dipakai oleh Chimei. Dan ada Viper Speed juga, naik ke atas top, langsung bermain cepat. Coba ngisi arah boiler, boilernya kosong, ngisi ke arah mid, terkena reveal. Sekarang di arah midnya udah ketahuan, drone dilempar. Sudah ketahuan sekarang posisi dari Roman terkena tank. Dia masih bermain di arah mid, tapi Q mendapatkan Ja. Dan gak ada track kill. Ada resurrection memang dari Flippy, tapi nggak mungkin digunakan karena terlalu jauh dan Pro harus tumbang di tangan Noman. Mungkin dia bisa menghidupkan Pro, karena memang posisinya lebih memungkinkan untuk melakukan resurrection terhadap Pro. Sudah ada all drone dan Q sudah melakukan setup dan Pro bisa diresu sekarang. Coba dipastikan bersih terlebih dahulu sama Flippy Studios TV. Resurrection sudah digunakan, hidup kembali. Ada Hunter's Fury naik ke atas screen sekarang, tapi Nomad nggak jadi. Dia kena fall damage. Hunter's Fury keluar. Apakah bisa membuahkan satu kill dari Hunter's Fury tersebut? Dan sepertinya belum berhasil. Dan ada di balik wall satu pemain dari Noman berhadapan di arah wall tersebut. Menunggu wallnya hancur, bermain post plan semuanya, recon keluar, nggak ngedetek posisi dari Noman juga. Tapi Flippy, dia turun di belakangmu. Ada Noman berhasil dapetin 2 kill cepat langsung, tapi masih ada Micro masih dapetin terakhir 3 melawan 2 sekarang. Dia ada green box, ada satu pemain dan di flick oleh Micro. Dengan begitu baik, tapi masih ada Tour de Force dari Chimei. 1v1 situation sekarang. Dari Chimei melawan Pro. Ada Tour de Force, tapi Chimei memilih menggunakan Headhunter. Coba naik, coba untuk tapping diffuse terlebih dahulu. Tapi di arah elbow-nya, dia nggak aware karena dia taunya Chimei itu pakai Tour de Force dari arah belt. Dan Oblivion Force memenangkan sekali lagi round wajib mereka. Wah, ini semakin kesini ya, ronde demi rondenya kelihatan setiap tim bermain lebih baik menurut gua. Red Kill-nya lebih jalan dari dua-duanya dan tapi emang Chimei juga dia tahu bukanlah hal yang baik untuk main post plan dengan to the force seperti 1v1. Jadi dia coba bermain lebih dekat, dia yang approach duluan, dia yang jemput bola. Sekarang 9-11. Masih ada asa untuk Oblivion Force. Dan Ja langsung melihat ke arah Emen dengan operator di tangan. Spot yang cukup common sebenarnya. Tapi ini juga spot yang sering banyak korban berjatuhan. Apakah Q akan membuka badannya? Kembali bermain kesabaran dari kedua tim. Masih main berpencar juga, Basni bermain default dari tim Oblivion Force. Belum ada progres yang dilakukan dari kedua tim sama sekali, tapi miss the shot. Kali ini Ja-nya adalah Jamal sepertinya. Makanya gagal begitu saja. Dan Chimei coba peruntungan akhir tahun, peruntungan awal tahunnya dengan wallbang ya meskipun tidak ada hasil. Coba lagi nanti. Ini udah boleh regroup sih kayaknya Oblivion Force. Setelah tidak mendapatkan apapun, Nomen juga nggak maju banget lagi, nggak terlalu ofensif. Orbnya bahkan nggak diambil. Regroup di arah Emen. Ja pindah posisi dari atas turun ke bawah, melihat ke angle yang sama. Apakah akan mendapatkan hasil kali ini? Drone masih bisa dibuka juga. Ja, nah itu dia, kelihatan pemain Ja langsung terkena detect, langsung terkena spill kakak, dan dia langsung mundur ke arah Raptor dengan updraftnya juga dia, tapi Nomen kembali membuka kill karena Flippy, dan ada shock terpantul juga. Ja gak bisa keusir, wall dibangun, coba ditembak dan bahkan coba melakukan planting, tembakan kedua dari operator, tembakan optimisme, bahkan coba di cover dengan sebuah cloudburst, tapi dihancurin juga, wallnya masih diganggu, planting dari Prince, tapi lu lihat Frey dilakukan semua pemain SBI rata satu persatu. 3 detik tersisa untuk melakukan planting dan no time to plan. Wah. Oh my god, begitu Chaos Noman sih sebenarnya lagi nyala dia. Cuma memang mereka termakan oleh waktu ya, kayak lagu Krispati dimana ya mereka orang main default gitu kan, seperti yang bilang mereka harus regroup dan mereka regroupnya terlalu lama. Wallnya dibangun tapi ditembak 2 kali operator, ditembakin terus wallnya hancur dan langsung diturun the smoke karena memang udah tahu ini pasti di situ karena di cover pakai cloudburst. Dan benar aja memang Q bersama Noman bisa mematikan semua pemain-pemain SBI, tapi masalahnya harga yang dibayar adalah match point bagi SBI dan bahkan ekonominya juga nggak terlalu baik dari Oblivion Force. Bahkan ada Viper Speed di arah A side, udah nggak mungkin ke arah E, dan Aziz yang bukan gagap sudah mendapatkan 1 kill cepat ke arah Hypertor. Wall sudah dibangun untuk memaksa pemain-pemain dari Oblivion Force bergerak ke arah Yellow, dan Ja sudah mendapatkan Chimei. Resurrection digunakan, Q pun harus sumbang. Sekarang 3 pemain tersisa dari Oblivion Force. Bagaimana caranya mereka bisa di cover dari situasi ini dan coba melakukan updraft tinggi sekali.
Dan sudah ada Aziz masih dengan satu peluru terakhir dari Tour de Force-nya. Noman terkena attack cukup parah. Gak mau di-pick, ditungguin aja. Aziz masih bisa dapetin Furious Bill dan Pro. Menutup map pertama kita untuk SBI dengan angka 13-9. Wow. Match ini bener-bener apa ya, adu mekanik sih menurut gue. Banyak banget adu mekanik yang terjadi, nggak ada structure yang gimana-gimana banget. Semua bergantung sama duel di awal. Lu lihat berapa kali orang yang kalah orang di awal itu ya udah roundnya jadi lancar buat musuhnya gitu kan. Ada operator yang emang cukup serem dari defender, tapi kedua tim bener-bener lebih nyaman main defender kayaknya. Tapi sayangnya ronde defendernya Oblivion Force mereka nggak bisa dapat sebanyak itu dibanding sama SBI gitu kan. Dan ini dia dari scoreboardnya kita lihat Noman yang bukan Kamaru akan disandingkan dengan Microorganism, yang dimana sayang sekali sih di sini Furious Meo sepertinya emang dia menjadi support, tapi menurut gua refract dari Furious Meo ini banyak yang mistiming lah. Bener-bener bergantung sama adu mekaniknya Noman. Iya. Nih menurut gua sangat disayangkan dari Noman tuh. Sebenarnya Noman udah nyala banget sih pasti attacker gitu kan. Aimnya semua dapat, entry demi entry, 2 demi 2 udah didapetin. Tapi ya balik lagi, mereka melakukan strat yang cukup lama, terutama menurut gua round krusial adalah ya round ketika mereka nggak sempat melakukan planting spike. Ketika melakukan planting spike, waktunya tersisa dikit, wall yang dibangun secara defaultnya udah berhasil dihancurkan, ditutup memang pakai cloudburst, tapi semuanya dihapus begitu saja oleh pemain-pemain dari SBI dan gak bisa planting 1v1 situation. Tapi nggak ada waktu lagi, memang Noman dapetin kill, tapi apa daya, bayarannya adalah match point bagi SBI. Dan 15,4k damage lebih besar ke arah Oblivion Force, bahkan headshot presentasinya juga sama 27,1%, tapi sayangnya frekuensinya dimenangkan oleh SBI lebih banyak 8-5. Dan ketika last round tadi Aziz dapetin kill pertama, terus juga Jak juga berhasil dapetin kill juga. Habis itu Q juga harus tumbang ya di tangan Micro di arah A-side karena cuma untuk mencari timing di arah Viper Speed. Dan Aziz last bullet Tour de Force-nya masih bisa dapetin 1 kill dan Noman pun harus tumbang di tangan Flippy. Dan ini adalah game highlight-nya. Memang memberikan perlawanan menurut gua dari Oblivion Force. Dan di sini SBI bertanggung jawab atas map pick dari mereka sendiri. Dan ini menurut gua Oblivion Force gak boleh sampai di map pilihan mereka tuh mereka gagal juga. Karena ibaratnya ini adalah mereka udah ketinggalan satu map. Ini adalah elimination match. Dan map kedua itu adalah map pilihan mereka sendiri. Jadi itu adalah map yang wajib mereka menangkan, bro. Ya, sekali lagi posisi kayak gini dulu ada di elimination match dan kedua tim ini adalah last hope dari negara mereka masing-masing. Oblivion Force adalah Hong Kong last hope, sementara SBI adalah Philippines last hope. Jadi lu lihat betapa panasnya, betapa adrenalin mereka terpacu banget. Malah cenderung lebih banyak hal yang terburu-buru gak sih dari kedua tim ya. Tapi kembali lagi kedua tim kayaknya lebih nyaman bermain di defender karena setup attacker mereka nggak ada gimana-gimana banget. Setup yang sama dilakukan berkali-kali ya tentu Anda akan dapat jawabannya gitu kan. Jika musuh udah begitu terus selama berapa ronde, lu pasti harusnya udah bisa mengantisipasi. Tapi tadi ada round yang sayang juga kalau lu inget si siapa namanya Hipotasis itu dia ngeflank dari arah orange, dia dapetin orbnya untuk Hunter Fury, tapi teman-temannya di side gagal duel dan Hunter Fury hit pertamanya nggak kena. Ya udah, diffuse aja, langsung Udah, enjoy. Tinggal begini. Itu sayang banget udah sih. enjoy, selesai masalah kehidupan. Itu kalau si Hipotasis tadi dapetin hit Hunter Fury dan Hypertor, Hipotasis, Si ganti, Hypertor. ganti lu. dapetin Hunter Fury hit pertama ataupun yang hit pertama dah pasti cabut dulu kan biasanya. Abis nggak lanjut diffuse dan teman-temannya sengaja nahan gitu. Tadi sayang banget juga si Furious nggak dapetin ngancurin wallnya. Dan Bener. dari map pertama kita satu kaki dari Oblivion Force sudah berada di pintu exit dan kita akan masuk ke map kedua. Tapi buat teman-teman jangan kemana-mana, kita akan break sejenak, so tetap stay terus di VCT Apex 2022 Playoff Group Stage. Meow.
Iya.